Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya bakal membahas bagaimana sih ciri-ciri ikan cupang yang terkena jamuran. Kemudian yang kedua itu apa sih penyebabnya, kenapa bisa ikan cupang kita itu terkena penyakit jamuran. Kemudian yang ketiga itu bagaimana sih cara menanganinya. Ini paling penting ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi itu yang terakhir, bagaimana sih cara mencegahnya agar penyakit pada ikan cupang ini tidak muncul kembali. Oke, jadi masuk ke yang pertama, ciri-ciri ikan cupang jamuran. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu atau bahkan kalian semua sudah tahu ciri-ciri ikan cupang jamuran itu seperti apa, tapi di sini saya bakal memberitahu bagi yang belum tahu ya. Jadi ciri-ciri pertama itu bisa kita lihat pada ekor maupun badan ikan cupang itu sendiri. Jadi di ekor dan di badan ikan cupang itu terdapat selaput warna putih. Itu adalah jamur yang warnanya putih, kebening-beningan dan keruh. Nah, itu ciri-ciri fisiknya. Kemudian ketika dilihat dari tingkah laku ikannya itu, ikannya kadang suka mojok sendiri, kadang berada di bawah dasar soliter, kadang juga berada di atas air, kemudian dia diam. Biasanya juga ekornya pada kuncup, kemudian pola makannya atau nafsu makannya itu bakal hilang sama sekali. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua. Itu apa sih penyebabnya, kenapa bisa jamur itu bisa menyerang ikan cupang kesayangan kita. Jadi penyebab pertama itu penyebabnya itu cuma satu, yaitu kondisi air yang buruk. Jadi dikarenakan air pada wadah tempat hidup ikan cupang Anda itu jarang dibersihkan, sehingga kotoran itu bisa menumpuk, kemudian jamur di wadah ikan Anda itu mudah berkembang biak, sehingga menyerang ikan cupang kesayangan Anda lewat kotoran ikan Anda sendiri. Jadi hati-hati, karena ini bisa menyebabkan kematian pada ikan cupang Anda secara perlahan. Jadi kasihan ikannya. Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga. Bagaimana sih cara menanganinya? Jadi untuk cara menanganinya itu cukup gampang ya. Soliter pada ikan cupang kita itu tadi bersihkan. Kemudian di sini saya punya air rendaman dan ketapang. Nah, ini dia daun ketapangnya, bisa kita lihat. Jadi daun ketapang ini tuh saya endapkan sebelum saya gunakan. Oke, jadi ini gelas pertama kita masukkan ke dalam soliter yang sudah dibersihkan tadi. Nah, oke. Kemudian masuk ke gelas kedua. Jadi untuk ukuran soliter saya sendiri ini itu ukurannya 10 kali 15 kali 15. Jadi tidak terlalu membutuhkan banyak air. Nah, oke, ini kita masuk ke yang ketiga. Nah, oke, terasa ini sudah cukup ya. Nah, oke, setelah air rendaman ketapang itu sudah siap, kita harus sediakan ini namanya methanol blue atau biasa dikenal itu obat biru. Jadi untuk takarannya sendiri itu 2 liter air kita gunakan 1 tetes obat biru. Nah, mari kita teteskan dulu. Kita gunakan 1 tetes saja. Nah, itu. Nah, bisa kita lihat obatnya ya kan. Nah, untuk setelah penggunaan obat biru ini kita siapkan juga garam ikan.
Nah, untuk garam ikan sendiri ini, untuk takarannya itu kita gunakan 1 sendok makan saja, berarti sendok yang kecil ya kan. Nah, kemudian kita tabur ke dalam soliter. Gunanya apa? Jadi gunanya itu untuk membunuh bakteri yang berada di air, kemudian yang berada di badan ikan cupang kita. Nah, ini ikannya. Oke, kita masukkan ikannya. Nah, selesai. Jadi untuk pengalaman saya sendiri itu, saya cuman biasanya cukup 3 hari itu ikannya sudah sembuh. Itu sudah sembuh total itu ikannya. Kalau belum, kita lakukan perendaman selama 1 minggu berturut-turut dengan takaran yang sama seperti yang tadi. Oke, kemudian masuk ke yang terakhir atau yang keempat. Bagaimana sih cara mencegahnya agar ikan cupang kita itu tidak terkena jamur kembali? Jadi caranya itu cukup simpel. Jadi tiap 4 hari air pada ikan cupang kita itu diganti. Maksimal 1 minggu airnya itu harus diganti ya kan. Agar kotoran pada ikan itu akan habis terbuang. Oke, jadi cukup sekian, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.